Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Meike Petronella Rangkang, asal Bitung, Sulawesi Utara. Saya adalah salah seorang pejuang GCV Jawa Barat. Dan saat ini saya berada di kampung halaman, di Bitung. Saya selalu berjuang dimanapun saya berada untuk mempertahankan melakukan kegiatan dan mengikuti kegiatan barter dengan nilai GCP 1 koin Pi sebesar 314.159 US dollar. Kegiatan saya sehari-hari adalah melakukan usaha kecil pembuatan dan penjualan aksesoris wanita. Saya pernah aktif sebagai interpreter dalam suatu acara pendidikan karakter dari organisasi internasional. Saya juga pernah membuka Petromera English Class atau English Center, dan juga saya pernah menjadi pembicara dalam program pembangunan karakter pelajar mahasiswa dan umum dari organisasi internasional. Satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan pidato pada malam hari ini dengan tema Peradaban Eksternal Global dan P-Network. Kita hidup saat ini di era persatuan global antara internal dan eksternal menyatu. Dari setiap aspek kehidupan alam ini membutuhkan keselarasan internal dan eksternal. Seluruh unsur alam ini dikelompokkan ke dalam 6 struktur, dimulai dari unsur kecil yang membentuk partikel dan membentuk atom, molekul, tumbuhan, hewan, manusia, dan memenuhi tata surya. Semuanya itu terdiri dari dual karakteristik internal dan eksternal, positif dan negatif, maskulin dan feminin. Dari penemuan dan perkembangan iptek hingga semodern saat ini, kita harus kembali ke asal, yaitu mensyukuri betapa Sang Pencipta itu adalah Maha Tahu atau Maha Iptek, sekaligus yang memiliki semua dual karakteristik asal. Jadi apapun pencapaian yang kita alami, harus pertama mensyukuri anugerah dan karya dari Pencipta alam semesta ini. Sesuai dengan itu, yang kita ketahui bersama bahwa aspek internal dunia ini adalah hal rohani yang dipuaskan lewat agama, sedangkan aspek eksternal dunia ini adalah hal jasmani yang dipuaskan lewat iptek, yaitu termasuk penguasaan ekonomi. Kedua aspek internal dan eksternal ini harus berjalan seimbang sebagaimana dual tubuh internal eksternal manusia, yaitu pikiran dan tubuh jasmaninya. Keduanya harus seimbang untuk mendapatkan kepuasan seutuhnya rohani dan jasmani. Namun untuk saat ini saya ingin membahas tentang karakter eksternal, aspek iptek dan ekonomi serta keuangan terkait dengan P-Network. Sejak peradaban awal manusia telah menjalani kelangsungan hidup, saling berbagi kebutuhan dengan cara berbagi atau barter barang, dengan emas, dengan uang kertas, dan sebagainya hingga saat ini dengan uang digital. Pernahkah kita bertanya, mengapa hingga saat ini negara-negara di dunia, termasuk negara besar dan kaya seperti Amerika Serikat, memiliki hutang negara miliaran bahkan triliunan dolar di bank sentral? Sedangkan bank sentral itu bukanlah milik satu negara manapun di dunia ini. Hal ini di samping harus dijelaskan dari aspek internal,
juga diselesaikan dengan aspek eksternal. Dari aspek eksternal, masalah perekonomian dunia yang dikendalikan oleh bank sentral saat ini telah berada pada puncak kejayaannya dan perlahan akan dan semoga dapat diatasi dengan hadirnya cryptocurrency dengan sistem blockchain. Marilah kita melihat secara cryptocurrency. Sejarah cryptocurrency pertama lahir adalah Bitcoin atau BTC pada tahun 2009 yang didirikan oleh Satoshi Nakamoto berjumlah 21 juta koin BTC. Berita baru-baru ini disiarkan di dunia bahwa Satoshi Nakamoto adalah Nicholas Kokalis yang juga merupakan pendiri P-Network. Beliau menyimpan 1 juta Bitcoin atau sebesar 1.500 triliun rupiah, jumlah di mana merupakan jaminan kepada koin P-Network dengan nilai GCV 314.159 US dollar. Setelah KTT International Konsensus Global di Toronto pada tanggal 14-16 Mei 2025 ditetapkan oleh Nicholas Kokalis bersama Eric Trump, anak Presiden Amerika, bersama para blockchain Web 3 serta utusan GCV seluruh dunia, momen ini akan memutuskan perubahan peradaban sektor moneter, keuangan di dunia dari konvensional Web 2 menuju ke arah blockchain Web 3 terdesentralisasi. Itu adalah P-Network milik Nicholas Kokalis. Di samping itu juga menetapkan mata uang digital yang memenuhi syarat regulasi dan hukum internasional. Sedangkan pada tanggal 29 sampai 31 Mei nanti 2025 ini ada juga konsensus 3 mata uang kripto, yaitu Pi, ETH, dan Solana. Pendiri ETH dan Solana adalah murid dari pendiri P-Network Nicholas Kokalis. Berarti nilai konsensus ini saling mendukung ketiga koin tersebut, ETH bersama ETH dan Solana yang sudah terlebih dahulu ada. Semoga semua menyadari apa yang bakal terjadi di masa depan. Peradaban digital sudah memasuki kuartal kedua. Perlu diingat bahwa tahun 2025 adalah tahun New Global. Dimulainya dunia tatanan baru, dimulainya peradaban digital. Efek negatif peradaban digital ini bahwa semua pertokoan di seluruh dunia akan bangkrut jika tidak mengikuti kemajuan teknologi di era digitalisasi. Sampai pada tahun 2030 nanti, uang kertas akan lenyap perlahan dan akan full digital. Dan bakal banyak peradaban yang berubah. Kita sedang memasuki peradaban digital, Web 4 full digital, Web 5 artificial intelligence, dan Web 6 metaverse. Kita ketahui bahwa harga Bitcoin setiap tahun sejak 1 April 2011 seharga $0,8 naik terus hingga tahun 2025 ini mencapai sekitar 100 US dollar per BTC. Bagaimana dengan P-Network yang adalah penyempurna dari Bitcoin itu sendiri oleh pendiri yang menjadi tim inti Dr. Nicholas Kokalis dan istrinya Dr. Cheng Teovan. 6 tahun kemajuan yang diam-diam, kini P-Network berada di ambang dampak peradaban eksternal global.
Selama lebih dari 6 tahun, P-Network membangun fondasi bagi revolusi digital berbasis blockchain digerakkan oleh komunitas. Sekarang pada tahun 2025, kegigihan diam-diam itu akhirnya membuahkan hasil. Ketika P-Network diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2019, banyak orang di komunitas kripto menganggapnya sebagai sekedar ide ambisius. Pi berusaha atau berupaya membangun mata uang kripto yang benar-benar inklusif. Mata uang yang dapat ditambang di ponsel tanpa menghabiskan energi berlebihan atau memerlukan peralatan mahal seperti yang dilakukan orang pada Bitcoin dan lain-lain. Yang membedakan Pi sejak awal adalah fokusnya pada aksesibilitas dan kegunaan Pi membuatnya semakin mudah hanya dengan mengetuk tombol sekali dalam sehari, lebih mengandalkan pembangunan komunitas akar rumput daripada kampanye pemasaran yang mahal. Pada awal tahun 2025, Pi membanggakan lebih dari 60 juta pengguna yang disebut sebagai pionir atau pelopor berada di seluruh dunia. Pi dapat diperdagangkan secara bebas dengan mata uang lain dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Selama bertahun-tahun, tim inti P-Network telah menekankan pentingnya membangun ekosistem utilitas yang kuat sebelum memungkinkan perdagangan tanpa batasan. Munculnya layanan pihak ketiga yang terpercaya dalam ekosistem Pi menunjukkan bahwa dasar-dasarnya hampir selesai. Ekosistem yang didukung oleh komunitas yang membedakan Pi dari mata uang kripto tradisional lain adalah model akar rumputnya. Tidak seperti Bitcoin yang mengutamakan operasi penambangan besar. Selain penambangan, ekosistem Pi mencakup sejumlah aplikasi yang terus bertambah, yang di-hosting oleh Pi Browser. Mulai dari pasar peer-to-peer hingga permainan, platform pendidikan, dan alat keuangan terdesentralisasi DeFi. Aplikasi ini dirancang oleh pengembang komunitas dan ditinjau oleh tim inti sebelum tersedia bagi pengguna. Pendekatan terdesentralisasi terhadap pengembangan ekosistem ini mencerminkan filosofi Pi yang luar biasa, membedakan dengan yang lain, dan memberdayakan masyarakat biasa untuk menjadi bagian dari ekosistem digital baru ini tanpa hambatan dan secara tradisional dikaitkan dengan teknologi blockchain. Ke arah manapun uang mengalir tercatat dan terdeteksi lewat sistem blockchain. Ini membantu menghindar dari money laundering yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perbedaan utama lainnya antara Pi dan aset digital lain terletak pada pendekatannya terhadap kepatuhan dan regulasi. Sementara banyak proyek kripto kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah, P-Network telah mengambil pendekatan yang terukur dan berhati-hati secara hukum. Sistem KYC misalnya, KYC atau Know Your Customer, itu memastikan bahwa setiap pengguna dapat diverifikasi, membuka jalan interaksi keuangan yang aman. Penekanan pada regulasi ini menjadi semakin penting
karena pemerintah di seluruh dunia memperketat cengkraman mereka pada pasar kripto. Kedatangan integrasi seperti Bangsa dan Sipto dan beberapa platform lain di P-Browser, ditambah lagi dengan P Network Ventures telah resmi diluncurkan pada tanggal 14 Mei 25, sebuah inisiatif senilai $100 juta yang diinvestasikan diselenggarakan dalam P dan US dollar untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan perintis dan bisnis untuk memajukan utilitas dan adopsi P ke dunia nyata. Ini bertujuan untuk berinvestasi pada perusahaan dan berbagi koin kepada sektor yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekosistem P Network. Ini memberikan dukungan awal untuk menciptakan utilitas yang lebih inovatif dan integrasi di dunia nyata. Momen ini menandai langkah maju yang penting bagi P, menandakan bahwa P sedang mempersiapkan fase open-minded yang diharapkan akan dimulai dalam waktu dekat. Ini memungkinkan P untuk dipertukarkan secara bebas di seluruh platform dan digunakan sebagai mata uang yang sah dalam transaksi global. Dengan jutaan pengguna yang sudah aktif dan ratusan aplikasi dalam pengembangan ekosistem, ini siap untuk pertumbuhan eksplosif setelah pembatasan perdagangan dicabut. Apa yang akan terjadi pada P Network ke depannya dapat mengubah lanskap daripada kripto. Jika proyek ini terus berlanjut pada lintas saat ini, maka proyek ini dapat menjadi salah satu dari sedikit aset digital dengan utilitas nyata. Juga adopsi luas dan fondasi komunitas yang kuat. Karena semakin banyak layanan mulai terintegrasi dengan P dan seiring pengembang terus membangun aplikasi baru pada blockchain-nya, visi P tentang ekonomi yang terdesentralisasi dan didukung oleh rakyat luas menjadi semakin nyata. Di dunia digital yang dipenuhi dengan janji kekayaan instan dan keuntungan cepat, P Network telah mengambil jalan yang jarang dilalui. Melalui kesabaran, perencanaan yang cermat, dan komitmen yang teguh terhadap misinya untuk inklusi keuangan, kini P berada di ambang menjadi kekuatan global. Baru-baru ini sebanyak 20 juta koin P dibeli dari auksi dan langsung dikirim ke dompet pribadi dan dengan nilai $14 juta transaksi total. Setiap hari jutaan koin P dibeli kembali dari bursa CEX dan dikirim ke dompet pribadi. Ini tanda positif karena menunjukkan kelangkaan pasokan di bursa semakin sedikit, P yang tersedia di CEX semakin tinggi, potensi nilainya akan semakin naik. Baiklah, kita perbanyak pionir dengan berkata begini. Bagi saudara-saudara kita, sahabat handai taulan kita yang kita ajak tapi tidak mau untuk bergabung kepada P Network, cepat atau lambat, katakan begini, anak-anakmu akan bertanya, "Ayah, ibu, di mana P Anda?" Mereka menambahkan begini, "Jangan bilang Anda tidak menambang P saat itu gratis." Jadi bagaimana Anda akan menjelaskan apabila Anda yang ditanyakan oleh anak Anda? Jadi kita beruntung karena kita ada di dalam lingkup
peradaban eksternal global melalui P-Network. Sebagai akhir dari pidato ini, baiklah saya ingin membacakan puisi. Ambang maya bergema, menanti angka 14. 3 periode berlalu. Ada waktu menanam, ada waktu menyiram, ada waktu menuai. Masing-masing ingin menggapai sempurna di angka 7. Anak usia 7 sempurna masa kecilnya. Anak usia 14 sempurna masa remaja. Anak 21 sempurna masa dewasa untuk alih profesi kepelaminan. Sejak 2019 lahirlah anak P-Network di bulan angka 3 periode dan tanggal sempurna masa remaja di angka 14. 6 tahun telah berlalu memasuki angka 7. Gemuruh menggema, silih berganti di langit biru yang menjadi kelabu. Positif dan negatif menyatu dalam petir. Kaya dan miskin menyatu dalam komunitas Pi. Hujan pun turun membasah bumi. Buah dan sayur tumbuh subur, siap menjamu 60 juta pionir. Memasuki angka 7. Kembali menanti angka 14. Kali ini di tanggal 14 Mei kelahiran saya. Bersama Pi terlahir alam nyata untuk global baru. Peradaban eksternal global. Sekian puisi saya. Dan sebagai akhir dari pidato saya ingin mengajak, marilah kita menjadikan teknologi blockchain Pi sebagai gaya hidup. Teknologi ini bukan hanya gaya hidup tetapi tentang harapan untuk usaha lebih maju, kehidupan yang lebih sejahtera, dan Indonesia yang lebih kuat. Mari kita sambut masa depan dengan tangan terbuka, belajar bersama dan membawa perubahan untuk kebaikan kita semua. Maka marilah kita berkomitmen hari ini untuk terus menggunakan teknologi blockchain Pi sebagai gaya hidup, supaya kita tidak ketinggalan dan bersama kita menciptakan revolusi yang akan menggema di setiap sudut dunia. Kita adalah pionir, kita adalah pelopor. Terima kasih, selamat malam.